warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi Allah pertolongan hidayah di bulan yang mana pada malam hari ini, malam 27 Rajab, jadi pas malam Isra Mi'raj, yang mana malam Isra Mi'raj ini adalah Rasulullah mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi pada kali ini kami akan membuat tema tentang pernikahan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW akan selalu patuh dan taat kepadanya, sehingga kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan. Dan dalam Al-Quran pun Allah juga memerintahkan bahwasanya dalam Al-Quran itu Allah menciptakan manusia untuk berpasangan. Jadi kita sebagai umat Islam nanti di Yaumul Qiyamah, Rasulullah berharap kepada umat-umatnya untuk memperbanyak keturunan. Dengan demikian nanti di Yaumul Qiyamah Rasulullah akan mendapatkan umatnya yang terbanyak. Jadi pernikahan itu, sebelum pernikahan itu tentunya seorang remaja atau putra putri kita memilih untuk menjadikan pasangan hidup. Jadi ketika masih muda, terkadang putra putri kita itu mengadakan perkenalan dengan istilah pacaran. Jadi kalau pacaran itu sebenarnya dalam Islam itu tidak ada. Ya, maksudnya pacaran yang membuat maksiat atau dosa sehingga menjadikan orang berbuat dosa. Dengan pacaran yang bukan muhrimnya kemudian diajak ke sana kemari, kadang sampai menimbulkan kecelakaan, hamil duluan, semacam itu dalam agama Islam itu tidak ada. Itu adalah karena hawa nafsu putra putri kita atau remaja yang mana tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian juga tidak memiliki ilmu agama yang kuat sehingga menghalalkan segala cara. Nah, dalam Islam itu bukan pacaran, tetapi adalah perkenalan yang tidak sampai bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Jadi istilahnya kita itu dalam Islam itu perkenalan, mengenalkan putrinya dengan pasangannya, tetapi tidak sampai bersentuhan yang seperti yang saya sampaikan di atas, yang mana orang-orang itu kalau mengenalkan ya cukup diperkenalkan. Yang jelas seandainya kita mempunyai putra putri yang
kita akan jodohkan, jangan sampai kita menutup-nutupi kalau ada cacatnya pada putra putri kita, sehingga kita ketika menjalani putra putri kita ketika menjalani pernikahan tidak sampai kaget, tidak sampai kaget dengan pasangannya, ternyata pasangannya ada cacatnya atau apa. Nah, itu semua harus terbuka. Dengan demikian nanti dalam pernikahan akan berjalan dengan baik dan bahagia. Jadi itu dari awal sebelum menikah, tentunya kita sebelum perkenalan tentunya kita mencari pasangan yang mana akan kita ajak untuk menikah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus benar-benar mencari pasangan dengan sebaik-baiknya. Kalau ibunya, misalnya kalau calon istri, harus benar-benar mencari calon istri yang pintar, yang mana nanti akan menjadikan ibu sebagai pendidik anak-anaknya. Jadi itu yang pertama, kita jangan sampai kita itu ketika menikah, setelah menikah kita baru bosan dengan perilaku istri yang kurang baik atau kurang cerdas, atau mungkin dalam Islam itu kita dianjurkan untuk memilih seorang pasangan itu, istri atau suami itu yang ganteng, yang solehah atau solih. Kemudian yang kedua, setelah solehah, mencari pasangan yang kaya atau yang sepadan, atau yang di bawahnya juga tidak apa-apa, yang penting kita mampu menghormati, menghargai pasangan. Yang ketiga adalah kecantikannya atau ketampanannya. Yang keempat adalah keturunan orang yang soleh dan solehah. Jadi keturunan orang yang baik-baik. Yang pertama adalah kita memilih pasangan suami atau istri itu agamanya yang baik. Jangan sampai kita nanti ketika sudah menjadi suami istri ternyata suami atau istrinya sulit diajak untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita benar-benar berhati-hati. Kalaupun ada pasangan yang belum bisa tentang agama, diajari beragama bisa, ya mungkin saja bisa kita kalau mampu mendidiknya, ya terserah. Tapi itu tadi, yang penting kita itu harus memilih agama yang baik. Kalau istri yang solehah, kalau suami yang soleh. Yang kedua, kaya, ya, dan ini kekayaan seseorang itu kadang juga tidak menjadi ukuran. Kadang kalau kita mengambil suami atau istri yang terlalu jauh kekayaannya, kita pun akhirnya kebanyakan itu akan diremehkan kepada pasangannya, yang mana terlalu jauh keadaan ekonominya. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati. Kalau bisa yang sepadan, kalau
kalaupun ada yang di bawahnya ekonominya, ya kita harus bisa menyadari, menghormati, menghargai pasangan kita. Itu yang ketiga adalah yang tampan atau yang cantik. Jadi cantik dan tampan ini pun juga bukan menjamin kepada kita bahwa kecantikan dan ketampanan wajah itu menjadi ukuran, tetapi kecantikan wajah dan ketampanan seseorang itu ya di luar ya di dalam. Maksudnya wajahnya cantik, hatinya juga cantik. Wajahnya tampan, hatinya juga tampan. Jadi baik luar dalam. Tentu saja memilih seperti itu ya sulit. Tapi kalau setidaknya kita itu bisa memilih yang baik hatinya, dalamnya baik. Jadi kecantikannya bukan kecantikan di luar, mungkin di hatinya sudah bagus, cantik akhlaknya. Yang keempat adalah keturunan. Jadi kalau kita mencari pasangan, kita harus benar-benar teliti, jangan ambil semaunya saja. Dan di jalan ketemu pasangan tiba-tiba mau diajak nikah, akhirnya tidak tahu ternyata orang yang suka dengan kemaksiatan. Nah, kita tidak mengetahui bahwasanya ini keturunannya orang baik-baik atau tidak baik. Ya kadang manusia memang kadang orang tuanya baik tapi anaknya kurang baik, tapi juga ada yang sebaliknya, orang tuanya kurang baik tapi putra putrinya ada yang soleh atau solehah. Oleh karena itu di antara empat itu tadi yang paling kita utamakan adalah masalah agamanya yang baik, artinya akhlaknya baik, masalah kekayaan, masalah wajah atau keturunan, itu yang penting agamanya yang terbaik pasangan kita. Ya, itu diantara pilihan yang harus kita hati-hati. Ya, kemudian setelah kita menikah, jadi menikah itu kita niati dengan niat ibadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti sunnah Rasul, yaitu menikah. Jadi menikah itu diniati dengan ibadah, mencari ridha Allah, kemudian setelah itu kita mencari manfaat apa yang setelah kita menikah. Jadi setelah menikah tentunya kita itu dalam pernikahan itu pertama kita niati dengan ibadah, kemudian dengan ibadah itu dengan harapan kita setelah menikah ini, ya setelah menikah kita menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menikah kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan ditata, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah apapun kita harus benar-benar lillahi taala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah itu ketenangan hati kita dalam berumah tangga tentunya akan semakin baik, hati kita akan semakin bahagia. Dengan kalau kita misalnya saja melakukan sholat, dengan sholat kemudian setelah sholat kita assalamualaikum, kemudian setelah selesai assalamualaikum kemudian kita bersalaman dengan istri, saling memaafkan. Nah, di situ
dengan ibadah itu kita saling mengingatkan, kita sebagai pasangan selalu mengingatkan untuk beribadah, melakukan ibadah, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah SWT, sehingga kita menjadi dalam keluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu tadi adalah tujuan dari pernikahan itu tadi adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah dengan menikah kita tentunya menginginkan keluarga yang bahagia, keluarga ya biasanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan barokah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika membentuk keluarga harus benar-benar menjadikan keluarga kita itu keluarga yang bahagia. Karena tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau kita cuma menginginkan kebahagiaan di dunia, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Mungkin kita bisa kaya di dunia, tapi hanyalah sementara. Setelah kita meninggal, kita tentunya tidak akan membawa harta yang telah kita kumpulkan. Yang jelas kita berumah tangga, tentunya ada beberapa hal yang harus kita jaga. Jangan sampai kita berumah tangga itu dalam keluarga itu hanya menginginkan kebahagiaan di dunia saja. Kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin, yang mana di awal tadi sudah kita bahas tentang beribadah. Ya, dengan ibadah itu kita itu dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah, kemudian kita juga nanti menjadi pasangan yang bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan pernikahan kita menginginkan keturunan. Jadi kita menikah tidak sekedar menikah saja, soalnya dalam hadisnya Rasulullah pun menginginkan umatnya itu untuk mempunyai keturunan yang banyak. Dengan demikian di hari kiamat nanti Rasulullah bersama nabi-nabi yang lainnya itu berlomba banyakan umat. Makanya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus benar-benar bisa menciptakan keharmonisan keluarga. Kemudian dengan demikian kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh-solehah. Jadi dengan kita mempunyai keturunan, otomatis kita mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu mendidik putra-putri kita supaya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Jadi ketika seseorang menikah, ketika berkeluarga, itu ketika tidak dikaruniai seorang putra atau putri keturunan, itu sangat menderita. Karena apa? Ketika di dunia bekerja, orang tua bekerja, kemudian dengan susah payah bekerja, kemudian tentunya setelah bekerja mungkin ya tentu saja capek. Ya, dengan capek itu biasanya orang tua itu melihat putra putrinya itu lucu, hilang, capeknya itu sudah hilang. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat anugerahnya yang berupa putra putri. Kemudian kita dengan diberi anugerah putra putri, kemudian kita didik bersama-sama suami dan istri,
mendidik bersama-sama, kemudian menjadikan putra-putrinya menjadi putra-putri yang solehah, kemudian menjadi penerus daripada orang tuanya di dunia, yang mana seandainya ketika kita masih bisa merawat putra-putri kita, atau mungkin anak cucu kita bisa mengetahui dengan kesolehannya, kita tentu saja akan sangat berbahagia. Tetapi ketika mendidik putra-putri pun juga kita bersama-sama antara suami dan istri ini bertanggung jawab bersama-sama mendidik putra-putrinya dengan harapan menjadi putra-putri yang menjadi harapan agama, bangsa, kedua orang tua, dan juga kepada masyarakat. Makanya kita ketika masih kecil, putra-putri kita sampai usia dewasa menginjak pernikahan, itu kita harus benar-benar mendidik dengan sebaik-baiknya, khususnya kepada para ibu-ibu, karena biasanya suami itu bekerja paling full, paling banyak bekerja, walaupun kadang-kadang ada juga seorang istri yang membantu suami dengan tujuan menginginkan percepatan ekonominya supaya lebih kuat. Nah, di sini kalau kita mengambil seorang pembantu pun juga harus menyaring dengan baik. Jangan sampai kita mempunyai pembantu yang tidak memiliki akhlak yang baik, karena itu nanti akan menjadikan pengaruh kepada putra-putri kita. Jadi kalau seorang ibu biasanya di rumah, tentunya mendidik putra-putrinya harus benar-benar sebaik-baiknya, karena itu seorang ibu harus benar-benar memiliki ilmu yang cukup ketika berumah tangga, sehingga bisa mendidik putra-putrinya dengan sebaik-baiknya. Itu yang ketiga tentang putra-putri. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi anugerah Allah SWT putra-putri yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam membina rumah tangga, ketika sudah mempunyai putra-putri, kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai suami istri. Tentunya kita akan dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikil tajam, atau mungkin ada gelombang-gelombang yang akan menghantam rumah tangga. Nah, di situ suami dan istri harus benar-benar bisa mengendalikan rumah tangganya. Diibaratkan itu biasanya dalam rumah tangga itu diibaratkan kapal yang sedang berlayar. Nah, di lautan itu tidak selalu tenang, kadang ombak besar, ombak kecil. Nah di situ kalaupun ada ombak besar pun, kalau kita mampu mengendalikan, insya Allah kita akan selamat. Tetapi ketika ada badai, kita tidak mampu mengendalikan kapal, bisa saja kapal itu menjadi tenggelam. Dan dengan tenggelam berarti sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus benar-benar menjaga rumah tangganya. Jangan sampai kita itu berumah tangga itu hanya sesaat, atau berumah tangga hanya sampai terjadi perceraian. Jadi kalau mempertahankan pernikahan, tentunya kita harus mempunyai sifat-sifat yang saling melengkapi. Jadi kalau ada suami yang ada sifatnya yang kurang, kita harus bisa melengkapi. Jangan sampai kita sama-sama. Berarti kalau keras, jangan sampai ikut-ikut keras. Kita harus belajar
bersama-sama dengan suami istri itu belajar untuk saling sabar. Dengan kesabaran itu rumah tangga juga akan bisa tenang, bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita harus mempunyai dalam keluarga itu harus ada kejujuran. Dengan kejujuran pasti Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga kita akan lebih bahagia, lebih rezekinya lebih lancar. Karena dalam rumah tangga itu, ketika dalam rumah tangga itu ada pertengkaran, percekcokan atau anak menangis, rewel atau apa, itu akan menjadikan rezeki itu menjadi sulit kepada keluarga di situ. Nah, jadi sifat-sifat itu harus benar-benar kita jaga. Kemudian kita harus mempunyai sifat pemaaf. Jadi mempunyai sifat pemaaf, jangan terlalu kita itu ketika marah-marahan berlarut-larut sehingga menimbulkan keluarga pecah. Juga kadang karena tidak ada sifat pemaaf, egois, itu kadang rumah tangga itu sering terjadi perceraian juga. Jadi itu kesabaran harus benar-benar dijaga. Jadi karena kesabaran itu kuncinya dalam rumah tangga itu tadi, untuk bertahan sampai dunia dan akhirat. Kalau nggak ada kesabaran di antara keduanya, biasanya keluarga itu cepat untuk retak atau kerusakan rumah tangga. Makanya dalam berkeluarga kita harus selalu berhati-hati sifat-sifat seperti beribadah tadi, sifat untuk saling menjaga, saling mengingatkan, jadi saling tolong menolong. Jadi dalam keluarga itu supaya benar-benar tercapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memang harus berusaha sekuat mungkin. Kemudian seorang suami ketika mempunyai istri, jangan terlalu sering mengajak temannya laki-laki, ya itu tadi. Kalau apalagi kalau istrinya suka ya namanya perempuan tidak tahu sifat karakternya masing-masing. Tentunya kadang ada yang suka istilahnya kalau laki-laki itu buaya, kalau perempuan namanya. Jadi kalau laki-laki jangan sampai sering-sering bawa temennya ke rumah, yang itu akhirnya kalau terlalu sering bisa menjadi cinta lokasi. Nah, maksudnya karena membawa teman akhirnya bisa menjadikan keluarga perpecahan. Demikian pula juga yang istri, jangan terlalu sering membawa temannya yang istri. Nanti kalau suaminya katut tergoda oleh wanita lain, baru terasa. Makanya kita harus benar-benar bisa menjaga diri, perilaku kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menjaga rumah tangga. Jadi kalau berumah tangga itu memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebaik mungkin supaya dalam berkeluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu tadi tentang keluarga yang bahagia. Kemudian dalam keluarga itu kita harus saling mengerti kesibukan masing-masing. Dengan demikian kita menjadi keluarga akan benar-benar terjaga.
Kemudian sebagai istri dulu, itu ketika menjadi suami harus bisa menjaga suami, jangan sampai suami itu tergoda oleh wanita lain, dengan artian banyak sekali wanita-wanita di luar. Sebagai istri jangan sampai kalah dengan pelayanan kepada seorang suami. Soalnya biasanya kodratnya laki-laki itu tergoda oleh wanita, tapi kalau wanita tergoda oleh harta benda. Jadi demikian pula pada suami, harus bisa menjaga, mencukupi istri, jangan sampai ada laki-laki yang mampu mencukupi atau yang istilahnya menolong. Nah, itu harus dijaga. Jadi dalam hubungan rumah tangga ini memang banyak sekali rintangan-rintangan yang akan menghadang dalam keluarga itu. Kita mungkin bisa mengambil contoh mungkin tetangga kiri kanan kita, yang mana masing-masing itu mempunyai kelemahan masing-masing. Ada yang suaminya suka selingkuh atau istrinya yang suka selingkuh, ada yang suaminya suka berjudi, ada yang istrinya suka kelayapan, ada yang suka minum-minuman keras, molimo lah istilahnya, molimo suaminya. Itu harus bisa menjaga diri. Jadi di antara kemaksiatan molimo itu baik kebanyakan itu istri itu meninggalkan suami karena molimo itu. Tapi kalau suami biasanya kalau meninggalkan istri biasanya karena masalah wanita biasanya itu di situ, perselingkuhan atau apa itu. Makanya kita dalam rumah tangga harus benar berhati-hati. Mudah-mudahan kita semua dalam mengarungi bahtera rumah tangga benar-benar bisa menjaga diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya Allah itu tidak akan pernah pudar. Tapi kalau kita mencintai dunia, termasuk harta tahta wanita, itu pasti akan sirna. Makanya kita harus berhati-hati dalam menggapai keluarga ini. Karena itu kita harus benar-benar menjadi orang yang benar-benar bisa menjaga keluarga. Kemudian dalam keluarga itu kita itu tidak tahu halangan mana yang biasanya akan menggoda dari. Jadi kalau ibadah dalam pernikahan itu kan ibadah. Dalam beribadah itu godanya itu sangat besar sekali. Kadang tetangganya usil godai suaminya, kadang tetangganya usil menggoda istrinya. Nah seperti itu. Kadang itu kalau di tempat-tempat yang agamanya kurang, yang mana orang-orangnya kurang, agamanya kurang baik, itu biasanya begitu, saling menggoda. Sudah punya istri tapi masih menginginkan istri orang, sudah punya suami tapi masih menggoda suami orang. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Makanya sebagai suami atau sebagai istri itu harus benar-benar bisa menjaga di antara keduanya, harus saling melengkapi itu tadi. Jadi kita semua suami istri harus benar-benar saling berhati-hati, harus bisa menjaga itu. Kemudian dalam pernikahan itu pun kita tidak boleh
bermain-main. Ketika menikah sudah ada 2 saksi, kemudian ada wali, ada mahar. Misalnya itu kita bikin sandiwara, padahal itu dalam persyaratan pernikahan sudah melengkapi, maka itu sudah terjadi pernikahan, walaupun itu sandiwara, tidak boleh dibuat untuk main-main. Demikian juga pada saat dalam pernikahan itu ada kata-kata talak. Itu kalau sampai terjadi talak, maka talak itu pun bukan main-main, juga terjadi talak beneran. Ketika kita berhadapan suami dan istri, sampai suami mengucapkan talak, itu sudah terjadi talak beneran. Tetapi kalau istri yang mengucapkan, tidak terjadi talak. Tapi kalau suami mengucapkan talak walaupun main-main, itu sudah terjadi talak. Makanya kita harus benar-benar bisa menjauhi gurauan yang semacam itu. Jadi untuk menghindari menjadikan keluarga sakinah, untuk menjadikan keluarga yang sakinah itu harus kita itu ekstra benar-benar berusaha, jangan sampai kita itu hancur di tengah jalan. Semoga kita semua menjadi pasangan-pasangan suami istri yang selalu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, menjadi suami istri di dunia dan di akhirat. Dengan demikian kita menjadi benar-benar orang yang beruntung di dunia juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya kami akhiri cukup sekian, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kami juga kepada saudara-saudariku sekalian. Semoga keluarganya senantiasa mendapatkan hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, ketik imam_bed, like and subscribe. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga senantiasa diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.